Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Prismotomo dari kelompok 2 yang membahas tentang bahasa Indonesia sebagai ragam ilmiah. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri poin A, yaitu pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia sebagai ragam ilmiah. Saya tidak sendirian. Saya akan dibantu oleh Mas Robert yang akan mematerikan poin B dan poin C mengenai berbagai ragam bahasa dan penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan mempresentasikan ilmiah. Dan saya juga dibantu oleh Mbak Diatul Rinda yang mematerikan poin D dan E mengenai bahasa yang baik dan benar dan bahasa yang baku. Sekian dari moderator, lanjut kepada pembahasan poin A. Poin A, pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah di mana bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah merupakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah yang ada, baik dalam penulisan maupun secara tulisan. Dalam hal ini sudah didasari untuk memanfaatkan potensi bahasa yang ada dengan mencantumkan fakta, konsep, prinsip, teori atau menggabungkan dari keempat hal tersebut dalam sebuah hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Bahasa Indonesia itu sendiri merupakan media aktif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tulisan maupun ilmiah. Selain itu, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik dalam pembentukan suatu karya ilmiah atau dalam aspek berbahasa itu sendiri. Di antaranya 1. Bersifat cendekian, artinya bahasa Indonesia ilmiah itu bisa digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil fikirologis, membentuk pernyataan yang sesuai dengan seksama, sehingga gagasan dari penulis dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah ragam ilmiah yang lugas dan jelas, mengandung arti bahwa bahasa Indonesia dapat menyampaikan pemikiran yang logis secara jelas dan definitif. Pikiran akan lugas jika dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antar satu dengan yang lain juga jelas, sehingga pikiran akan membawakan kepentingan yang luas. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah ragam ilmiah yang menjauhi kalimat-kalimat yang terpisah-pisah, yang mengandung makna kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pencipta menggunakan pemikiran dalam beberapa kalimat tanpa memahami solidaritas pemikiran yang dikomunikasikan. Keempat, ragam logika bahasa Indonesia memiliki gagasan berangkat dari pikiran atau bertolak belakang, menyiratkan bahwa aksentuasi ada pada apa yang dikomunikasikan dan bukan pada pencipta. Kalimat-kalimat yang digunakan menggunakan kalimat-kalimat terpisah, sehingga kalimat dinamis dengan pencipta sebagai penghibur harus dijauhi. Yang kelima, bahasa Indonesia formal, artinya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pikiran bersifat umum atau formal. Dalam derajat
adat dapat dilihat dari jenis kata dan kalimat yang digunakan. Keenam, bahasa yang logis adalah bahasa yang berimbang, menyeratkan bahwa bahasa yang digunakan dapat dirasakan secara jelas oleh khayalak dalam penggunaan kata-kata yang digunakan. Yang terakhir, 7, bahasa Indonesia dapat diprediksi, menyeratkan bahwa bahasa yang digunakan dalam pemikiran itu tetap atau tidak berubah. Demikian pemaparan poin A tentang pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Selebihnya akan dilanjut oleh pemateri lainnya, yaitu Mas Robert dan Badiatul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, membahas tentang berbagai ragam bahasa. Ragam bahasa adalah ragam bahasa yang ditunjukkan dengan penggunaan dan pergeseran sesuai dengan topik yang dibicarakan, dengan hubungan antara pembicara, penanya, dan individu yang dibicarakan, dengan cara diskusi. Menurut Cher dan Agustina, ada 2 perspektif tentang ragam bahasa. Yang pertama, keragaman dialek terlihat karena keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman unsur bahasa yang sebenarnya. Jalan dengan itu, ragam bahasa terjadi karena keragaman sosial dan keragaman kapasitas bahasa. Jika penutur bahasa itu adalah orang yang memiliki bidang pekerjaan yang terbaur, ragam itu tidak akan ada menyiratkan bahwa bahasa menjadi seragam. Dan yang kedua, ragam bahasa sudah ada untuk memenuhi kapasitasnya sebagai metode kolaborasi dalam berbagai latihan daerah. Dari kedua perspektif ini dapat diakui atau ditolak. Yang jelas, ragam atau ragam bahasa dapat dicirikan atau dirangkai tergantung pada adanya ragam sosial dan kapasitas latihan dalam masyarakat yang bersahabat. Dalam pembahasan ini, untuk lebih jelasnya, ragam bahasa Indonesia dipisahkan tergantung pada penutur, penggunaan, adat, dan sarana atau aparatnya. Untuk ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur, pertama, idiolek. Idiolek adalah kualitas umum bahasa manusia. Dan menurut Cher dan Agustina menjelaskan bahwa setiap orang memiliki ragam bahasa atau idioleknya masing-masing. Variasi ini tetap dengan bayangan suara, pemilihan kata, gaya bahasa, struktur kalimat, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahasa sehari-hari atau disebut juga dengan vernakular adalah ragam bahasa dari sekumpulan penutur secara umum yang berada di suatu daerah, tempat, atau wilayah tertentu. Karena bahasa ini berdasarkan pada tempat atau daerah tinggal penutur. Yang ketiga, kronolog atau istilah sekilas.
merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang pada waktu tertentu. Misalnya ragam bahasa pada tahun 30-an, tahun 50-an, dan tahun saat ini. 4. Sosiolek atau bahasa sosial. Sosiolek atau bahasa sosial adalah ragam bahasa yang menyangkut status, kelas, tingkat sosial penuturnya, yang paling banyak dibicarakan dan membosankan karena untuk pembahasan orientasi ini mencakup semua masalah individu pembicaraan seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, kerjaan, tingkat berdarah biru, status keuangan, tingkat kelas, status, dan lain sebagainya. Dan lanjut B. Ragam bahasa berdasarkan penggunaan. Ragam bahasa dalam fragmen ini berkaitan dengan kebutuhan atau bidang apa, misalnya bidang mengarang, mengungkapkan, mempersiapkan. Kegiatan runtut yang paling dapat diamati adalah bidang bahasa. Lanjut yang C, ragam bahasa Indonesia berdasarkan adat. Menurut Cher dan Agustina, variasi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ragam beku. Ragam beku adalah variasi bahasa mana yang paling formal dan digunakan dalam acara pribadi, acara situasi khidmat, atau acara resmi. Yang kedua, ragam bahasa formal atau resmi digunakan dalam surat menyurat seperti ceramah, buku-buku keagamaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ragam usaha atau ragam kasual merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam keadaan santai seperti berbicara pada umumnya. Dan yang keempat, ragam akrab atau ragam intim yang digunakan dalam percakapan dengan asosiasi yang mencolok seperti kerabat, sahabat, dan lain-lain. Dan D, ragam bahasa Indonesia berdasarkan segi sarana atau aparaturnya. Dalam pengelompokan ragam bahasa yang digunakan adalah sebagai kombinasi lisan atau bentuk dari menggunakan sarana tertentu, misalnya pesan atau telepon. Lanjut ke materi selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi. Dalam menulis sebuah tulisan ilmiah, secara penulis harus mengetahui sifat-sifat bahasa atau karakteristik Indonesia ragam ilmiah yang bermacam-macam logis yang telah digambarkan pada subbagian pertama di atas. Dan sudut pandang itu akan membuat karya ilmiah menjadi pemikiran yang layak dan benar. Adapun pengertian dari presentasi ilmiah yang bersifat ilmiah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata show dan logis. Show berarti memperkenalkan atau mempertunjukkan, sedangkan logis berarti berbicara secara deduktif atau memenuhi kebutuhan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Dan adapun agar presentasi itu dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang
ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Yang keempat, tetap fokus pada suatu masalah. Yang kelima, menjaga etika atau kode etika presentasi. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ini kita harus berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, beserta aspek-aspeknya dan unsur-unsur presentasi ilmiah yang meliputi pemakalahan, moderator, dan notulen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak lepas dari yang namanya bahasa baku. Ada beberapa karakteristik yang mana di sini menunjukkan bahasa yang baik. Yang pertama, ada ragam bahasa yang tepat. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, ada topik yang dibicarakan. Apakah yang akan dibicarakan atau didiskusikan dalam forum tersebut. Yang ketiga, ada tujuan pembicaraan. Jadi tujuan pembicaraan itu apakah yang akan diselesaikan ataupun apakah yang akan dibahas pada forum tersebut. Selanjutnya, ada orang yang kita ajak bicara dengan lisan. Orang yang kita ajak bicara. Yang selanjutnya, ada orang yang mana dia membaca atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, ada tempat pembicaraan. Jadi tempat pembicaraan itu juga mempengaruhi bahasa yang baik dan benar dengan lingkungannya. Dan juga tidak lupa dengan bahasa yang mana itu sendiri dia bernalar ataupun logis dan jelas. Jadi selanjutnya ada karakteristik bahasa yang benar itu bagaimana? Yang pertama ada tata bunyi. Tata bunyi lafadznya itu benar. Yang kedua ada tata bahasa. Yang mana di sini tata bahasanya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga ada kosakatanya. Yang mana kosakata ini sudah terkandung dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Tidak hanya asal-asalan kita berbicara. Yang ketiga, selanjutnya ada ejaan. Yang mana ejaan dalam bahasa Indonesia inilah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Kita tidak asal bicara. Kita harus memperhatikan mana yang baik dan mana yang salah. Selanjutnya ada makna. Makna dari kalimat yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita omongkan. Jadi bahasa atau makna dalam itu sendiri yakni berbahasa yang baik dan benar. Untuk selanjutnya ada bahasa yang baku. Bahasa yang baku atau resmi. Jadi bahasa yang baku atau resmi ini adalah bahasa yang sudah diakui atau digunakan oleh beberapa masyarakat, yang mana di sini ketentuannya sudah dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang mana ragam bahasa Indonesia baku ini juga ditandai dengan apa? Sifat kemantapan, dinamis, dan juga cendekiawan. Kemantapan dinamis itu seperti apa? Yang mana bahasanya mengikuti sesuai dengan prinsip atau aturan yang jelas, tetap, konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kalau bahasa itu benar, berarti benar itu yang ditetapkan. Kita tidak mengubahnya untuk menjadikannya itu salah. Yang kedua ada ciri cendekiawan. Bagaimanakah ciri cendekiawan itu? Yang mana di sini segala apa yang diomongkan itu berkesinambungan dengan kehidupan, ilmu pengetahuan. Jadi ragam bahasa Indonesia itu juga mencangkup kehidupan manusia itu bagaimana. Kemantapan dinamis yang mana tidak berubah-ubah, konsisten. Dan cendekiawan itu yang mana di sini dalam bidang kehidupan dan sains. Selanjutnya bahasa Indonesia baku itu biasa digunakan dalam komunikasi resmi. Komunikasi resmi itu seperti apa? Contohnya dalam surat menyurat, pengumuman resmi, dan undang-undang. Dan juga ada di beberapa forum. Contohnya dalam acara yang resmi.
Selanjutnya ada penulisan ilmiah. Bagaimanakah penulisan ilmiah itu? Yang mana contohnya dalam bahasanya, dalam laporan penelitian, dalam makalah, skripsi, atau disertai dengan buku-buku pengetahuan. Yang terakhir ada pembicaraan di muka umum. Karena pembicaraan di muka umum ini maksudnya apa? Contohnya khutbah, ceramah, kuliah pidato, ataupun dalam pembicaraan dengan orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita hormati. Jadi bahasa yang baik dan benar, baku, itu saling berkesinambungan. Maka dari itu kita haruslah menyesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa yang benar. Bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita mengeja, bagaimana kita memilih bahasa itu sendiri, haruslah dengan benar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.